Halo semuanya, perkenalkan nama aku Deddy Syaputra Siregar. Di sini ketemu lagi bersama aku. Di kesempatan hari ini aku mau menjelaskan tentang komunikasi interpersonal, teman-teman. Nah, komunikasi interpersonal itu apa sih? Yaitu merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang secara bertatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Jadi itu komunikasi yang berhubungan dengan orang. Jadi pengirim pesan menyampaikan pesan secara langsung dan ditanggapi oleh si penerima pesan juga secara langsung, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada persepsi interpersonal. Nah, persepsi itu dapat muncul tidak hanya dari pandangan pada benda-benda mati saja, teman-teman, namun juga dapat muncul dari pandangan terhadap objek-objek sosial yang lain. Jadi, tidak hanya munculnya dari benda-benda mati saja ya, ada juga dari pandangan terhadap objek-objek sosial yang lain yang ada. Persepsi tidak lagi hanya berbicara tentang objek-objek yang mati saja, tetapi dapat juga muncul pada manusia. Jadi kalau yang dulu persepsinya itu hanya kepada benda mati, tapi sekarang bisa juga terhadap manusia, seperti itu teman-teman. Persepsi objek yang dijelaskan sebagai stimulus atau rangsangan itu dapat ditangkap oleh alat indera manusia. Jadi stimulus tuh, rangsangan itu bisa ditangkap oleh, persepsinya bisa ditangkap oleh alat indera manusia melalui benda-benda fisik, dapat juga dalam bentuk cahaya, bisa juga dalam bentuk suhu, teman-teman. Ada juga dalam bentuk gelombang suara dan sebagainya. Jadi stimulusnya, rangsangannya itu dari indera-indera yang kita punya, itu dari mata, dari lidah, atau dari kulit, seperti itu teman-teman. Nah, stimulus atau rangsangan pesan itu dapat saja sampai pada indera manusia melalui simbol-simbol verbal atau juga dalam berupa ilustrasi yang disampaikan pada manusia lainnya. Kemudian ketika manusia mempersepsi objeknya, dalam mempersepsi objek tersebut tidak akan mendapat reaksi umpan balik, tetapi manusia bisa menerima umpan balik saat melakukan persepsi interpersonal. Jadi kalau kita melakukan persepsi interpersonal itu kita bisa menerima umpan balik, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada deskripsi verbal, yaitu cara seseorang menyampaikan berita kepada orang lain akan mempengaruhi kesan seseorang terhadap orang tersebut. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa cara seseorang menyampaikan suatu pesan atau berita kepada orang lain itu bisa mempengaruhi kesan terhadap orang tersebut kepada kita yang penyampai berita, seperti itu teman-teman. Dan secara keseluruhan, seseorang yang menyampaikan berita tentang orang lain akan menjelaskan mulai dari atribut fokus, kemudian pada saat itu memperjelas kualitasnya secara rinci. Nah, di sini juga teman-teman ada beberapa petunjuk ya. Yang pertama itu ada petunjuk proksemik. Nah, proksemik sendiri merupakan studi ilmu yang membahas tentang pemanfaatan jarak dalam menyampaikan pesan. Jadi fokusnya itu pemanfaatan jarak dalam menyampaikan pesan, teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa seseorang menganggap orang lain tergantung pada jarak yang dibuat individu dari orang lain, atau jarak yang dibuat individu lain dengan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, di selanjutnya juga ada dari petunjuk kinesik. Kalau petunjuk kinesik ini merupakan persepsi yang didasarkan pada gerakan orang lain yang ditunjukkan kepada kita. Mungkin di sini mengertilah maksudnya teman-teman ya, maksudnya gerakan, mungkin gerakan tangan atau gerakan kepala atau gerakan badan, seperti itu. Nah, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa persepsi yang cermat tentang sifat-sifat dari pengamatan petunjuk kinesik. Begitu pentingnya petunjuk kinesik sehingga apabila petunjuk-petunjuk lain, seperti misalnya ucapan, bertentangan dengan petunjuk kinesik, orang akan mempercayai yang terakhir.
Nah, jadi ini tuh sangat penting sekali dalam petunjuk kinesik ini, teman-teman. Bahkan ucapan aja bisa tidak bertentangan gitu kalau misalnya hasil akhirnya yang akan dipercaya itu adalah yang kinesik seperti itu, teman-teman. Nah, kinesik ini apa sih itu sih? Seperti yang tadi udah dijelaskan ya, ada yang memegang kepala mungkin, ada yang tangan begini atau melakukan ekspresi sesuatu. Nah, itu petunjuk kinesik, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada petunjuk wajah. Petunjuk wajah juga menimbulkan persepsi seperti petunjuk kinesik. Jadi kurang lebihnya sama lah, ada namanya petunjuk wajah. Di mana petunjuk wajah adalah ekspresi dari seseorang, teman-teman. Jadi jelas ya, dari ekspresi seseorang bisa menyampaikan suatu eh, tanggapan atau suatu pesan seperti itu. Ekspresi akan menciptakan persepsi terhadap manusia. Dalam komunikasi nonverbal, petunjuk wajah merupakan hal yang penting untuk melihat perasaan persona dari stimuli atau rangsangan, teman-teman. Dari beberapa detik dari ungkapan wajah saja dapat menggerakkan manusia lain untuk mengambil keputusan. Jadi, yang petunjuk wajah ini bisa dibilang sangat penting sekali. Soalnya dia bisa mempengaruhi orang lain dalam mengambil keputusan gitu, teman-teman. Jadi pentingnya dan kemudian ada petunjuk paralinguistik, teman-teman. Paralinguistik adalah bagaimana cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal, teman-teman ya. Suara keras akan dapat dipersepsi sebagai marah atau menunjukkan hal yang sangat penting. Jadi suara kita kalau nadanya keras dan besar mungkin, nah itu bisa menunjukkan sepertinya kita sedang ngomongin hal yang sangat penting seperti itu. Sedangkan tempo bicara yang lambat, ragu-ragu dan tersendat-sendat akan dipahami sebagai ungkapan rendah diri dan juga dapat dipersepsikan sebagai kebodohan. Jadi yang terbata-bata, ragu-ragu, suaranya kecil, tidak percaya diri. Nah, itu biasanya akan dipahami sebagai sesuatu yang orang tersebut sedang rendah diri atau dipersepsikan sebagai kebodohan. Petunjuk paralinguistik merupakan pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Kemudian juga ada di petunjuk arti faktual. Nah, petunjuk arti faktual meliputi segala macam penampilan. Sejak seperti potongan rambut, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, atau atribut lainnya itu lebih ke yang kita pakai gitu, teman-teman ya. Anda mungkin pernah berjumpa dengan seseorang lalu Anda berpikir orang itu cerdas, periang dan seksi. Nah, mungkin kita pernah melihat seperti itu. Oh, lihat ini orang eh, bajunya bagus, motornya bagus. Nah, kita tuh mendeskripsikan dia, oh ini orangnya orang berada, orang kaya gitu. Kita langsung punya persepsi sesuatu terhadap orang tersebut dari cara dia berpakaian seperti itu, karena itulah dari petunjuk artifaktual tadi. Atau tiba-tiba Anda merasa benci pada seseorang tanpa menyadari sebabnya, itu juga yang petunjuk artifaktual tadi, teman-teman. Terus apa aja yang jadi pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Jadi yang berpengaruh itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu pengalaman, yang kedua itu motivasi, dan yang ketiga itu kepribadian. Kemudian juga ada proses pembentukan pesan dan pengelolaan kesan. Nah, di sini ada yang namanya stereotyping, implicit personality theory, dan yang ketiga itu atribusi. Nah, itu teman-teman. Dan juga yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi konsep diri, teman-teman, yaitu meliputi orang lain dan kelompok rujukan. Nah, sepertinya sekian saja dari saya, teman-teman. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi, teman-teman.